Pertama, Tribuners, warga menyayangkan polisi yang membawa senjata laras panjang saat mengamankan panggung hiburan hingga menimbulkan korban jiwa. Peristiwa tersebut terjadi saat acara bersih Telaga Tekik di Padukuhan Wuni, Kelurahan Ngelindur, Giri Subo, Gunung Kidul di Yogyakarta pada Minggu 14 Mei 2023 malam. Akibatnya seorang warga bernama Aldi Aprianto berusia 19 tahun tewas dengan luka di leher bagian bawah tembus hingga dada bawah. Hal tersebut diungkapkan Dukuh Wuni David Nurfianto 24 tahun saat ditemui di rumah duka Padukuhan Wuni RT 23 RW 7 pada Senin 15 Mei kemarin. Menurutnya acara tersebut tak terlalu besar. Ia merasa heran mengapa ada aparat yang membawa senjata laras panjang. Dikatakannya saat itu dirinya berada di lokasi dan berada di atas panggung. Meski ada kericuhan, korban saat itu hanya duduk diam. Sebab sesuai dengan kesepakatan, pengamanan dilakukan Polri dan TNI. Posisi saat itu, seorang polisi berada di atas panggung, jarak antara korban dan polisi yang berdiri di atas panggung hanya dekat. Namun tiba-tiba saja terjadi suara letusan. Korban terkapar dengan darah yang mengucur deras. Aldi merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Ngatio 56 tahun dan Sutarmi 50 tahun. Mendiang sempat dibawa ke puskesmas menggunakan ambulans diteruskan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Korban akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Warga pun segera mengamankan polisi yang diduga menembak warga tersebut. Setelah itu warga juga mendatangi Mapolsek Giri Subo untuk meminta kejelasan kasus ini. David berharap kasus ini diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Salah seorang warga, Dery Saputra, mengatakan pihaknya juga menyayangkan adanya penggunaan senjata saat mengamankan musik tingkat padukuhan. Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri yang berada di rumah duka mengaku belum bisa memberikan keterangan. Sementara itu di Treskrimum Polda DIY membeberkan kronologi lengkap Aldi Aprianto terkena peluru tembak milik Bribtu MK anggota Polsek Giri Subo. Jadi keributan di antara para penonton sehingga tersangka naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menengahi atau melerai sehingga tidak terjadi keributan lebih lanjut. Kemudian tersangka dari atas panggung meminta senjata api yang dipegang oleh rekannya, yaitu saksi Hasatyo Ibnu Yudono, dengan tujuan diamankan. Dikarenakan yang membawa senjata masih junior daripada tersangka, dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka dan sambil menjelaskan bahwasanya dengan kode bahwasanya posisi senjata dalam keadaan terisi, dan kemudian tersangka menganggukkan kepala tanda mengerti bahwasanya senjata tersebut dalam keadaan terisi, dan kemudian senjata tersebut disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah, namun tidak dilakukan pengecekan dan tidak mengunci senjata tersebut. Kemudian pada saat tersangka menunduk untuk menegur salah satu penonton, tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Haryanta mengungkap Bribtu MK meminta senjata SS1V1 dari tangan juniornya tanpa sepengetahuan Kapolsek Giri Subo. Atas peristiwa ini, Bribtu MK terancam sanksi terberat yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Menurutnya dalam penggunaan senjata api atau senpi untuk melakukan pengamanan sudah ada standar operasional prosedur atau SOP. Pihaknya nanti akan melakukan pendalaman di mana titik lemahnya atau kesalahannya. Pihaknya pun akan memeriksa pengawasan dari Kadit kemudian meningkat dari Kapolsek terkait penggunaan senpi. Sebelumnya di Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Nur Edi mengungkapkan kronologi tertembaknya seorang pemuda bernama Aldi Aprianto hingga meninggal dunia. Sebelum peristiwa tertembaknya pemuda ini, orkes dangdut hampir selesai, namun tiba-tiba terjadi keributan di antara penonton.
Saat terjadi keributan, tersangka yakni Bribtu MK naik ke atas panggung. Bribtu MK bertujuan untuk menengahi atau melerai agar tak terjadi keributan lebih lanjut. Kemudian tersangka dari atas panggung meminta senjata api yang dipegang oleh rekannya, yakni saksi Satyo Ibnu Yudhoyono, maksud kami Satyo Ibnu Yudono, dengan tujuan diamankan. Dikarenakan yang membawa senjata masih junior daripada tersangka dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka. Saksi telah menjelaskan dengan kode bahwa posisi senjata dalam keadaan terisi. Kemudian tersangka menganggukkan kepala kepala tanda mengerti senjata tersebut dalam keadaan terisi. Senjata disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah, namun tak dilakukan pengecekan dan tak mengunci senjata tersebut. Hingga pada saat tersangka menundukkan untuk menegur salah seorang penonton, tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, Polda DIY telah memeriksa saksi sebanyak 5 orang yang seluruhnya merupakan anggota polisi. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari warga yang ada pada saat kejadian perkara. Hasil visum korban menunjukkan korban mengalami luka tembak pada bagian punggung bagian atas atau tengkuk dari bahu kanan dan tembus ke bagian dada. Kemudian tersangka dari atas panggung meminta senjata api yang dipegang oleh rekannya, yaitu saksi Satyo Ibnu Yudono, dengan tujuan diamankan. Dikarenakan yang membawa senjata masih junior daripada tersangka. Dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka. Dan sambil menjelaskan bahwasanya dengan kode bahwasanya posisi senjata dalam keadaan terisi, dan kemudian tersangka menganggukkan kepala tanda mengerti bahwasanya senjata tersebut dalam keadaan terisi, dan kemudian senjata tersebut disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah, namun tidak dilakukan pengecekan dan tidak mengunci senjata tersebut. Kemudian pada saat tersangka menunduk untuk menegur salah satu penonton, tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa saat ini ada 5. Seluruhnya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian pada saat ini anggota kami penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari warga masyarakat yang ada pada saat kejadian. Adapun korban meninggal dunia berdasarkan visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit menyebutkan bahwasanya korban mengalami luka tembak pada bagian punggung bagian atas atau tengkuk dari bahu kanan dan tembus ke bagian dada-dada di sela iga. Dan terhadap korban tadi siang sudah dimakamkan. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kita ke informasi lain, Tribuners. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, menuturkan bahwa kliennya sempat dibuntuti orang tak dikenal menggunakan kendaraan roda 4. Mobil tersebut berjenis Kijang warna hitam doff. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Pusbang SDM Perhubungan di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023 lalu. Ikhwan Tuan Kota mengatakan kliennya ditembak pada pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Habib Bahar bin Smith sedang mencoba mobil miliknya yang tengah diperbaiki di bengkel. Ikhwan Tuan Kota mengatakan kliennya sudah dibuntuti oleh orang tak dikenal menggunakan kendaraan roda 4. Akibat kejadian tersebut, ia mengatakan Habib Bahar bin Smith mengalami luka pada bagian area perut. Pihak Habib Bahar sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Kemang, Polres Bogor. Informasi itu disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dihubungi pada Senin 15 Mei 2023 kemarin.
Tompo menyebut jika laporan insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia menuturkan dalam penembakan tersebut tak ada saksi mata. Senada dengan Tompo, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan saat ini pihaknya telah membuat tim untuk melakukan penyelidikan terkait laporan Habib Bahar tersebut. Kombes Tompo berujar dalam olah tempat kejadian perkara. Polisi tak menemukan adanya proyektil peluru. Meski demikian, Tompo mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum untuk mengetahui apakah luka di perut Habib Bahar merupakan luka tembak atau bukan. Setelah mengaku mengalami penembakan, Habib Bahar langsung membuat laporan polisi. Ia membawa baju dan sorban yang terdapat bercak darahnya. Baju yang dimaksud adalah pakaian warna abu-abu. Dalam foto terlihat ada bercak darah di bagian tengah baju, sementara sorbannya berwarna hijau. Sama dengan baju, sorban itu pun tampak ada bercak darahnya. Menurut Tompo, Bahar bin Smith mengaku mengalami luka di bagian perutnya. Walau begitu, hingga kini belum ada hasil visum terkait luka Bahar bin Smith. Dalam rekaman suara yang beredar, disebutkan bahwa pihak Bahar bin Smith sedang mencari selongsong peluru di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan pihaknya sudah membentuk tim penyelidikan mengusut laporan Habib Bahar bin Smith ditembak. Sementara kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Ikhwan Tuan Kota mengatakan kondisi kliennya kini baik-baik saja. Meski demikian, pihak Habib Bahar bin Smith masih menutup informasi terkait penembakan yang dialaminya. Terkuak kesaksian leader pabrik tentang karyawan di Cikarang yang mengungkap diajak bosnya staycation untuk perpanjangan kontrak. Leader pabrik mengungkap sikap asli Ade atau Alfi Damayanti selama bekerja di sebuah pabrik di daerah Cikarang, Jawa Barat. Di sisi lain, Ade membicarakan terkait korban lain manajer B, bos yang mengajaknya staycation. Ia juga mengungkap alasan melaporkan perilaku manajer B ke publik dan polisi. Ade, karyawan yang menolak ajakan bos staycation, ternyata bekerja di bagian packing. Dalam sebuah tayangan televisi, pernyataan leader Ade itu diungkapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Wamenaker Afrian Syahnur. Ia mengungkap penilaian leader pabrik tentang sosok Ade. Menurut Afriansyah, sosok Ade memiliki kinerja yang baik. Atas peristiwa tersebut, Afriansyah menilai sikap manajer Ade sangat keterlaluan. Di mana manajer tersebut sempat mengajak ke hotel dan selalu menghubungi Ade. Lantas Afriansyah meminta agar Ade melaporkan ke Kemenaker apabila mengalami kejadian yang serupa lagi. Di samping itu, saat kasus Ade viral, Afriansyah sempat mengalami kesulitan mencari tempat kerja Ade. Hal itu dikarenakan Ade tak mau terbuka mengenai tempat kerjanya tersebut. Kasus bos mesum berinisial B alias HK di sebuah perusahaan kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat terus bergulir. Terkini dikabarkan pria tersebut bukan hanya mengajak korban inisial Ade untuk staycation saja dengan ancaman putus kontrak, namun juga telah melakukan hal serupa pada sejumlah karyawati lain. Namun Ade berujar karyawati lainnya tak berani melapor sepertinya. Hal itu diungkapkan Ade memberanikan diri melaporkan bos mesumnya tersebut ke pihak kepolisian. Adapun Ade berujar bos mesum memiliki jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Sebelumnya, Ade juga sempat menyebut inisial B sebagai nama bosnya. Bos B itu memiliki jabatan sebagai manajer tertinggi perusahaan. Seorang mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Bobi Mangapul Manik berusia 25 tahun mengungkapkan bahwa dirinya merupakan mahasiswa yang pernah diajar oleh pelaku staycation berinisial HK. Mahasiswa yang masih duduk di semester 6 ini menjelaskan HK mengajar mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 pada Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Bobi menyatakan mengetahui mengenai kasus dugaan staycation untuk memperpanjang kontrak kerja yang viral di media sosial. Namun demikian ia tak menyangka bahwa HK menjadi terduga pelaku atas laporan kasus yang dilayangkan oleh karyawati berinisial AD.
Ia menambahkan setelah kasus staycation viral di media sosial pada Minggu 30 April 2023, hingga kini HK tak pernah lagi mengajar di mata kuliah K3. Bahkan 2 orang mahasiswa sempat menanyakan kabar HK melalui aplikasi pesan singkat. Namun tak dibalas oleh pelaku yang seolah-olah menghilang tanpa kabar. Petinggi Universitas Pelita Bangsa UPP memanggil terduga pelaku staycation berinisial HK yang juga tercatat sebagai dosen di kampus yang berlokasi di Bilangan, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Rektor UPP Hamzah Muhammad Mardi Putra menjelaskan, awalnya pihak kampus tak menyadari bahwa HK tersandung kasus hukum, dugaan staycation hingga netizen mengungkap sosok HK di media sosial. Diketahui bahwa identitas HK diungkap oleh netizen pada Sabtu 13 Mei 2023 lalu, di mana disebutkan bahwa selain menjadi manajer di PT Ikeda, HK ternyata juga berprofesi sebagai dosen di UPB. Dalam kesempatan tersebut, para petinggi kampus sama sekali tak menyinggung terkait permasalahan hukum yang menyeret HK. Hamzah mengungkapkan perbincangan siang hanya dalam rangka menyampaikan kepada HK bahwa pihak kampus merasa dirugikan akibat secara tak langsung terseret dalam kasus dugaan staycation. Meski demikian, pihaknya menghormati proses hukum yang kini masih bergulir di kepolisian. Oleh sebab itu, Hamzah secara resmi menerbitkan surat keputusan rektor yang memutuskan HK diberhentikan sementara waktu menjadi dosen di kampusnya. Sosok HK 43 tahun manajer PT Ikeda yang menggunakan kekuasaannya demi menuruti nafsu pribadi, fotonya beredar luar di media sosial. HK disebut mengajak karyawannya staycation jika ingin kontrak kerja diperpanjang. Salah seorang korbannya adalah Alfi yang akhirnya berani buka suara dan membuka laporan ke polisian. Alfi bekerja di perusahaan kosmetik yang berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bernama PT Ikeda. HK alias Barka atau B memiliki kekuasaan yang cukup besar sehingga ia merasa baik-baik saja mengajak karyawatinya staycation. Dikutip dari bocoran grup WhatsApp rekan-rekan kerjanya, HK memiliki ciri-ciri fisik tak memiliki rambut alias botak dan berkulit putih. Sementara itu melalui akun Telegram Opposite 6890 membeberkan data pendidikan HK. PT Ikeda menyampaikan rasa terima kasih kepada Ade karyawati dalam kasus staycation yang berani melapor ke polisi. PT Ikeda merupakan perusahaan alih daya atau outsourcing yang menempatkan Ade di perusahaan Cikarang sebagai operator produksi. Kuasa hukum PT Ikeda Rudi Budi Gunawan menyebut perusahaan bersimpati atas apa yang menimpa Ade. PT Ikeda mengecam tindakan H, oknum yang disebut mengajak staycation Ade. Rudi menyebut perbuatan H merupakan perilaku pribadi tak ada dalam standar operating prosedur atau SOP PT Ikeda. Keberanian Ade membuat perusahaan mengetahui perubahan dan perbuatan H yang diketahui sebagai manajer outsourcing untuk mitra perusahaan tempat Ade ditempatkan. Karena itu PT Ikeda menyerahkan kepada pihak berwajib terkait kasus tersebut. Pihaknya juga telah memanggil H untuk dimintai keterangan. H disebut mengajak Ade makan-makan dan jalan-jalan. H kini telah dinonaktifkan sementara agar fokus pada proses hukum. Jika terbukti bersalah, perusahaan dipastikan memberikan sanksi tegas.
Kita ke informasi lain, Tribuners. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengaku pusing karena dirinya selalu viral di media massa dengan semua yang diucapkannya. Terbaru, Arinal Junaidi viral di media sosial lantaran menolak direkam oleh wartawan dari suatu media besar. Hal tersebut terjadi ketika memberikan sambutan sosialisasi pelatihan dan pembinaan pelaksanaan petugas kloter dan petugas haji daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Lampung pada Senin 15 Mei kemarin. Hal tersebut karena ada momen ketika Arinal menegur petugas haji yang mengobrol saat ia tengah memberikan sambutan. Kemudian ia meminta kepada media massa untuk menghapus semua agar tak diviralkan. Ia pun mengaku pusing karena selalu viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kemudian Arinal juga menyebut ini bisa berbahaya saat mengetahui sang wartawan mengaku berasal dari satu perusahaan media besar. Dengan tegas, ia meminta rekaman media massa untuk dimatikan. Arinal lantas meyakinkan bahwa pernyataan pada acara sosialisasi ini hanya ditujukan kepada para peserta acara sosialisasi saja. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menyandra 4 pekerja tower BTS. KKB sempat disebut meminta tebusan 500 juta rupiah untuk membebaskan sandera tersebut. Namun jubir organisasi Papua Merdeka atau OPM Sebi Sambom menuturkan OPM tak meminta tebusan hanya 500 juta rupiah. Menurutnya nilai tersebut terlalu kecil. Kepala Organisasi Pembebasan Papua OPM Jeffrey Bomanak mengakui telah menyandra 4 pekerja tower BTS di distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jeffrey Bomanak mengaku adanya penyanderaan tersebut kepada Bishop Joshua Tewu di Paradoks, Papua. Keempat sandera merupakan pekerja tower BTS Telkomsel dari PT IPS. 4 sandera yang diserahkan adalah Asmar dan Ferry yang merupakan karyawan PT Inti Bangunan Sejahtera atau IBS, Peas Kulka yang merupakan staf distrik Okbab, dan Senus Lepitalem warga distrik Borme. 2 dari 4 orang sandera yang terluka yakni Asmar dan Ferry langsung dibawa ke Puskesmas Okbab untuk diobati. Juru bicara OPM Papua, Sebi Sambo mengatakan pihaknya tak mengajukan tuntutan sebesar 500 juta rupiah atas penyanderaan 4 pekerja tower BTS. Menurut Sebi, tak benar OPM mengajukan tuntutan 500 juta rupiah tersebut. Saat ini pihaknya tengah menunggu laporan resmi dari Kodam TPMPB Pegunungan Bintang atas penyanderaan 4 WNI. Menurut Sebi, 4 pekerja tower masuk ke wilayah yang dinyatakan oleh pihak OPM sebagai kawasan perang. Sebi juga menjelaskan bahwa 4 pekerja tower tersebut disandera oleh Panglima Jenderal OPM Ali Nias Mimi yang bertanggung jawab atas wilayah Pegunungan Bintang. Dalam kesempatan tersebut, Sebi juga menegaskan bahwa OPM tak meminta tebusan sebesar 500 juta rupiah karena jika meminta tebusan tak sekecil itu. Sedangkan kondisi terkini Kapten Pilot Susi Air menurut Jeffrey kondisinya dalam keadaan baik. Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo selaku Kabid Humas Polda Papua mengatakan 4 orang yang disandra salah satunya adalah pimpinan pekerja proyek BTS yang bernama Alverus Sanwari. Alverus Sanwari merupakan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang yang disandra bersama 5 orang lainnya. Penyanderaan tersebut bermula ketika rombongan pekerja proyek BTS berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbab menggunakan pesawat Lang Air pada pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia Tengah. Sesampainya di sana, mereka diadang oleh 5 orang yang mengaku berasal dari kelompok KKB menggunakan senjata tajam seperti parang dan melakukan kekerasan fisik terhadap 3 orang pekerja. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menyebut 4 orang pekerja proyek tower BTS yang disandra kelompok kriminal bersenjata di distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sudah dibebaskan. Fakiri menegaskan tak ada lagi kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan KKB kepada 4 korban sandra tersebut. Ia menegaskan keempat korban tersebut sudah aman di masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni G. Plate.
Hal tersebut jika Johnny G. Plate terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Tak hanya itu, juga infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Diketahui Johnny G. Plate sudah 2 kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,32 triliun rupiah. Burhanuddin mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit. Terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Ia mengungkapkan kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 1 diantaranya Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif AAL. Sementara itu keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galupang Menak dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pertanyaannya sama sebenarnya. Hampir mirip, Pak. Yang pasti, kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjuti ini. Kemudian Kasus pelemparan kotoran manusia ke rumah tetangga di RT 1 RW 1 Joko Satru Sukodono memasuki tahap selanjutnya. Kedua pihak baik korban Wiwi Winarti maupun pelaku Mas Ria akan dipertemukan di kantor Kecamatan Sukodono pada Senin 15 Mei 2023. Sementara itu pemeriksaan kejiwaan pelaku belum dijadwalkan. Sebelumnya Wiwi mencoba bersabar dan membuka pintu mediasi. Namun selama itu pula Mas Ria tetap berulah dengan teror menyiram air kencing dan tinja ke rumah Wiwi. Wiwi mengaku kesabarannya telah habis hingga akhirnya ia menutup rapat pintu damai pada Mas Ria. Wiwi ingin Mas Ria dihukum berat atas perbuatannya tersebut. Kapolsek Sukodono AKP Supriyana membenarkan adanya pertemuan di kantor kecamatan. Selain polisi akan ada pihak dari kecamatan dan Satpol PP yang terlibat. Mengenai apakah pertemuan tersebut terkait mediasi atau sidang tindak pidana ringan, Supriyana belum bisa membeberkan. Pada kesempatan Senin 15 Mei 2023 kemarin, Polresta Sidoarjo dan Satpol PP Sidoarjo bermaksud memediasi lagi konflik antara Mas Riah dan Wiwik tersebut. Hal itu dilakukan di kantor Satpol PP Sidoarjo, Jalan Kombes M. Duryat. Saat petugas mencoba memediasi Wiwik, Mas Riah hanya menunggu di luar. Gelagatnya memelas, terus menunduk dan diam 1000 bahasa. Mas Riah datang seorang diri tanpa ada keluarganya yang mengantar. Mas Riah tampak memakai masker. Dan ia terus menunduk saja. Beberapa awak media lain juga mencoba untuk bertanya, namun Mas Riah menggelengkan kepala, tanda enggan menjawab. Beberapa kali duduk Mas Riah tak tenang. Berharap-harap cemas dengan hasil mediasi petugas ke Wiwik membawa kabar baik darinya. Namun selepas mediasi itu Wiwik tak mau berdamai lagi. Baginya mediasi bukanlah solusi.
sudah cukup 6 tahun rumahnya diteror oleh Mas Riah. Meskipun pihak keluarga Mas Riah telah meminta damai, namun Wiwik bersikeras melanjutkan perkara tersebut. Ia menutup rapat-rapat jalan kekeluargaan. Ia tak mau lagi kasus ini kembali diselesaikan secara baik-baik seperti 2017 lalu. Dan pada akhirnya Mas Riah tetap menyiram rumah Wiwik dengan kencing dan tinja. Pelaku mutilasi bos galon di Semarang yakni Muhammad Hussein 28 tahun memberikan pesan-pesan untuk anak-anak muda. Adapun pesan tersebut disampaikan Hussein selesai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan bos galon di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Dalam pesan petuahnya, ia berpesan kepada masyarakat khususnya kalangan muda untuk belajar dan bekerja yang baik. Video tersebut beredar di media sosial, satu diantaranya diunggah oleh akun Instagram @unique_info. Dalam video tersebut, Hussein terlihat sudah tak lagi gondrong seperti ketika baru ditangkap. Rambutnya kini sudah dipotong pendek. Meski penampilannya sudah berubah, sikap tenang dan santai Hussein tetap terlihat. Namun meski penampilannya sudah berubah, sikap tenang tersebut tak dirubah oleh Hussein sama sekali. Hussein pun menyampaikan petuahnya dalam video berdurasi kurang dari 1 menit. Hussein berpesan kepada masyarakat khususnya kalangan muda untuk belajar dan bekerja yang baik. Sebab menurutnya apabila tak dilakukan, mereka yang jahat akan bertemu dengan dirinya di penjara nanti. Hal tersebut dikatakannya akan berbahaya. Postingan tersebut pun disambut ramai oleh masyarakat. Sebagian besar warganet menjadikan pesan moral yang disampaikan Hussein tersebut sebagai lelucon. Sementara warganet lainnya justru mengingatkan agar kasus Hussein dapat menjadi pelajaran. Dalam konferensi pers yang digelar jajaran Polrestabes Semarang pada Rabu 10 Mei 2023, Hussein diberikan kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan dari wartawan. Mulai dari kronologi hingga motivasi pembunuhan keji sekaligus mutilasi tersebut. Dalam wawancara tersebut terungkap sejumlah fakta mengejutkan, terlebih mengenai alasan Hussein dengan sadis membunuh bosnya. Hussein mengaku dendam karena kerap dimarahi dan dipukul oleh korban. Kepada wartawan, Hussein mengaku tak menyesal membunuh korban, sebab ia memiliki dendam kesumat terhadap korban tersebut. Namun pada keterangannya selanjutnya, Hussein telah mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban termasuk keluarganya sendiri. Belajar yang baik, kerja yang benar. Nanti kalau kamu nggak benar. Beredar video seorang penumpang bus Transjakarta memaki seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual pada Senin 15 Mei 2023 kemarin. Perempuan yang mengaku korban tersebut bahkan memukul kepala pria terduga pelaku itu. Seorang perempuan penumpang diduga menjadi korban aksi pelecehan seksual di dalam bus Transjakarta rute Tosari Pulau Gadung. Aksi tak mengenakan tersebut terekam kamera penumpang lain yang beredar luas di media sosial. Melansir dari akun Instagram @infojakarta24, dituliskan bahwa terduga pelaku langsung diamankan oleh petugas. Unggahan tersebut mendapat beragam respons dari warganet. Korban yang berada di belakang terduga pelaku mengungkapkan kemarahannya
Ia meminta terduga pelaku tersebut untuk turun dari busway. Terduga pelaku tampak bingung dan ketakutan. Bahkan korban sempat memukul kepala terduga pelaku dengan botol berisi air mineral. Saat melihat petugas, ia pun meminta terduga pelaku ditangkap dan diperkarakan. Petugas pun meminta terduga pelaku dan korban untuk turun bersamaan. Saat hendak turun, terduga pelaku sempat bermaksud menjelaskan pada petugas. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan dari pihak terkait. Namun demikian, beredar luasnya video membuat warganet memberikan beragam komentarnya. Ada yang meminta untuk memihak korban terlebih dahulu daripada kasihan pada pelaku. Hal lain dijelaskan pemilik akun @iraksi_swati yang mengaku sering naik transportasi umum. Menurutnya memang sering wanita berada di wilayah laki-laki hingga terjadi hal yang tak disengaja dan tak diinginkan tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update pagi hari ini. Terus perbarui informasi Anda di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Justina Kartika dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi Tribun News edisi Selasa 16 Mei 2023. Pagi ini akan kami sajikan sejumlah informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update pagi selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Warga menyayangkan polisi yang membawa senjata laras panjang saat mengamankan panggung hiburan hingga menimbulkan korban jiwa. Peristiwa tersebut terjadi saat acara bersih Telaga Tekik di Padukuhan Wuni, Kelurahan Lindur, Giri Subo, Gunung Kidul di Yogyakarta pada Minggu 14 Mei 2023 malam. Akibatnya seorang warga bernama Aldi Aprianto berusia 19 tahun tewas dengan luka di leher bagian bawah tembus hingga dada bawah. Hal tersebut diungkapkan Duku Wuni David Nurfianto 24 tahun saat ditemui di rumah duka Padukuhan Wuni RT 23 RW 7 pada Senin 15 Mei kemarin. Menurutnya acara tersebut tak terlalu besar. Ia merasa heran mengapa ada aparat yang membawa senjata laras panjang. Dikatakannya saat itu dirinya berada di lokasi dan berada di atas panggung.
Meski ada kericuhan, korban saat itu hanya duduk diam. Sebab sesuai dengan kesepakatan, pengamanan dilakukan Polri dan TNI. Posisi saat itu, seorang polisi berada di atas panggung, jarak antara korban dan polisi yang berdiri di atas panggung hanya dekat. Namun tiba-tiba saja terjadi suara letusan. Korban terkapar dengan darah yang mengucur deras. Aldi merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Ngatio 56 tahun dan Sutarmi 50 tahun. Mendiang sempat dibawa ke puskesmas menggunakan ambulans diteruskan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Korban akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Warga pun segera mengamankan polisi yang diduga menembak warga tersebut. Setelah itu warga juga mendatangi Mapolsek Girisubo untuk meminta kejelasan kasus ini. David berharap kasus ini diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Salah seorang warga, Dery Saputra, mengatakan pihaknya juga menyayangkan adanya penggunaan senjata saat mengamankan musik tingkat padukuhan. Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri yang berada di rumah duka mengaku belum bisa memberikan keterangan. Sementara itu di Treskrimum Polda DIY membeberkan kronologi lengkap Aldi Aprianto terkena peluru tembak milik Bribtu MK anggota Polsek Girisubo. Jadi keributan di antara para penonton, sehingga tersangka naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menengahi atau melerai sehingga tidak terjadi keributan lebih lanjut. Kemudian tersangka dari atas panggung meminta senjata api yang dipegang oleh rekannya, yaitu saksi Hasatyo Ibnu Yudono, dengan tujuan diamankan. Dikarenakan yang membawa senjata masih junior daripada tersangka. Dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka. Dan sambil menjelaskan bahwasanya dengan kode bahwasanya posisi senjata dalam keadaan terisi. Dan kemudian tersangka menganggukkan kepala, tanda mengerti bahwasanya senjata tersebut dalam keadaan terisi. Dan kemudian senjata tersebut disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah, namun tidak dilakukan pengecekan dan tidak mengunci senjata tersebut. Kemudian pada saat tersangka menunduk untuk menegur salah satu penonton, tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Haryanta mengungkap Bribtu MK meminta senjata SS1V1 dari tangan juniornya tanpa sepengetahuan Kapolsek Girisubo. Atas peristiwa ini, Bribtu MK terancam sanksi terberat yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Menurutnya dalam penggunaan senjata api atau senpi untuk melakukan pengamanan sudah ada standar operasional prosedur atau SOP. Pihaknya nanti akan melakukan pendalaman di mana titik lemahnya atau kesalahannya. Pihaknya pun akan memeriksa pengawasan dari Kadit kemudian meningkat dari Kapolsek terkait penggunaan senpi. Sebelumnya di Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Nur Edi mengungkapkan kronologi tertembaknya seorang pemuda bernama Aldi Aprianto hingga meninggal dunia. Sebelum peristiwa tertembaknya pemuda ini, orkes dangdut hampir selesai, namun tiba-tiba terjadi keributan di antara penonton. Saat terjadi keributan, tersangka yakni Bribtu MK naik ke atas panggung. Bribtu MK bertujuan untuk menengahi atau melerai agar tak terjadi keributan lebih lanjut. Kemudian tersangka dari atas panggung meminta senjata api yang dipegang oleh rekannya, yakni saksi Satyo Ibnu Yudono, Satyo Ibnu Yudono, dengan tujuan diamankan. Dikarenakan yang membawa senjata masih junior daripada tersangka dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka. Saksi telah menjelaskan dengan kode bahwa posisi senjata dalam keadaan terisi. Kemudian tersangka menganggukkan kepala kepala tanda mengerti senjata tersebut dalam keadaan terisi. Senjata disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah, namun tak dilakukan pengecekan dan tak mengunci senjata tersebut. Hingga pada saat tersangka menundukkan
untuk menegur salah seorang penonton tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, Polda DIY telah memeriksa saksi sebanyak 5 orang yang seluruhnya merupakan anggota polisi. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari warga yang ada pada saat kejadian perkara. Hasil visum korban menunjukkan korban mengalami luka tembak pada bagian punggung bagian atas atau tengkuk dari bahu kanan dan tembus ke bagian dada. Kemudian tersangka dari atas panggung meminta senjata api yang dipegang oleh rekannya, yaitu saksi Hasatyo Ibnu Yudono, dengan tujuan diamankan. Dikarenakan yang membawa senjata masih junior daripada tersangka. Dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka. Dan sambil menjelaskan bahwasanya dengan kode bahwasanya posisi senjata dalam keadaan terisi, dan kemudian tersangka menganggukkan kepala tanda mengerti bahwasanya senjata tersebut dalam keadaan terisi, dan kemudian senjata tersebut disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah, namun tidak dilakukan pengecekan dan tidak mengunci senjata tersebut. Kemudian pada saat tersangka menunduk untuk menegur salah satu penonton, tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa saat ini ada 5, seluruhnya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan kemudian pada saat ini anggota kami penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari warga masyarakat yang ada pada saat kejadian. Adapun korban meninggal dunia berdasarkan visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit menyebutkan bahwasanya korban mengalami luka tembak pada bagian punggung bagian atas atau tengkuk dari bahu kanan dan tembus ke bagian dada-dada di sela iga. Dan terhadap korban tadi siang sudah dimakamkan. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kita ke informasi lain, Tribuners. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, menuturkan bahwa kliennya sempat dibuntuti orang tak dikenal menggunakan kendaraan roda 4. Mobil tersebut berjenis Kijang warna hitam doff. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Pusbang SDM Perhubungan di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023 lalu. Ikhwan Tuan Kota mengatakan kliennya ditembak pada pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Habib Bahar bin Smith sedang mencoba mobil miliknya yang tengah diperbaiki di bengkel. Ikhwan Tuan Kota mengatakan kliennya sudah dibuntuti oleh orang tak dikenal menggunakan kendaraan roda 4. Akibat kejadian tersebut, ia mengatakan Habib Bahar bin Smith mengalami luka pada bagian area perut. Pihak Habib Bahar sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Kemang, Polres Bogor. Informasi itu disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dihubungi pada Senin 15 Mei 2023 kemarin. Tompo menyebut jika laporan insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia menuturkan dalam penembakan tersebut tak ada saksi mata. Senada dengan Tompo, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan saat ini pihaknya telah membuat tim untuk melakukan penyelidikan terkait laporan Habib Bahar tersebut. Kombes Tompo berujar dalam olah tempat kejadian perkara. Polisi tak menemukan adanya proyektil peluru. Meski demikian, Tompo mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum untuk mengetahui apakah luka di perut Habib Bahar merupakan luka tembak atau bukan. Setelah mengaku mengalami penembakan, Habib Bahar langsung membuat laporan polisi. Ia membawa baju dan sorban yang terdapat bercak darahnya. Baju yang dimaksud adalah pakaian warna abu-abu.
Dalam foto terlihat ada bercak darah di bagian tengah baju, sementara sorbannya berwarna hijau. Sama dengan baju, sorban itu pun tampak ada bercak darahnya. Menurut Tompo, Bahar bin Smith mengaku mengalami luka di bagian perutnya. Walau begitu, hingga kini belum ada hasil visum terkait luka Bahar bin Smith. Dalam rekaman suara yang beredar, disebutkan bahwa pihak Bahar bin Smith sedang mencari selongsong peluru di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan pihaknya sudah membentuk tim penyelidikan mengusut laporan Habib Bahar bin Smith ditembak. Sementara kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Ikhwan Tuan Kota mengatakan kondisi kliennya kini baik-baik saja. Meski demikian, pihak Habib Bahar bin Smith masih menutup informasi terkait penembakan yang dialaminya. Terkuak kesaksian leader pabrik tentang karyawan di Cikarang yang mengungkap diajak bosnya staycation untuk perpanjangan kontrak. Leader pabrik mengungkap sikap asli Ade atau Alfi Damayanti selama bekerja di sebuah pabrik di daerah Cikarang, Jawa Barat. Di sisi lain, Ade membicarakan terkait korban lain manajer B, bos yang mengajaknya staycation. Ia juga mengungkap alasan melaporkan perilaku manajer B ke publik dan polisi. Ade, karyawan yang menolak ajakan bos staycation, ternyata bekerja di bagian packing. Dalam sebuah tayangan televisi, pernyataan leader Ade itu diungkapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Wamenaker Afrian Syahnur. Ia mengungkap penilaian leader pabrik tentang sosok Ade. Menurut Afriansyah, sosok Ade memiliki kinerja yang baik. Atas peristiwa tersebut, Afriansyah menilai sikap manajer Ade sangat keterlaluan. Di mana manajer tersebut sempat mengajak ke hotel dan selalu menghubungi Ade. Lantas Afriansyah meminta agar Ade melaporkan ke Kemenaker apabila mengalami kejadian yang serupa lagi. Di samping itu, saat kasus Ade viral, Afriansyah sempat mengalami kesulitan mencari tempat kerja Ade. Hal itu dikarenakan Ade tak mau terbuka mengenai tempat kerjanya tersebut. Kasus bos mesum berinisial B alias HK di sebuah perusahaan kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat terus bergulir. Terkini dikabarkan pria tersebut bukan hanya mengajak korban inisial Ade untuk staycation saja dengan ancaman putus kontrak, namun juga telah melakukan hal serupa pada sejumlah karyawati lain. Namun Ade berujar karyawati lainnya tak berani melapor sepertinya. Hal itu diungkapkan Ade memberanikan diri melaporkan bos mesumnya tersebut ke pihak kepolisian. Adapun Ade berujar bos mesum memiliki jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Sebelumnya, Ade juga sempat menyebut inisial B sebagai nama bosnya. Bos B itu memiliki jabatan sebagai manajer tertinggi perusahaan. Seorang mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Bobi Mangapul Manik berusia 25 tahun mengungkapkan bahwa dirinya merupakan mahasiswa yang pernah diajar oleh pelaku staycation berinisial HK. Mahasiswa yang masih duduk di semester 6 ini menjelaskan HK mengajar mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 pada Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Bobi menyatakan mengetahui mengenai kasus dugaan staycation untuk memperpanjang kontrak kerja yang viral di media sosial. Namun demikian ia tak menyangka bahwa HK menjadi terduga pelaku atas laporan kasus yang dilayangkan oleh karyawati berinisial AD. Ia menambahkan setelah kasus staycation viral di media sosial pada Minggu 30 April 2023, hingga kini HK tak pernah lagi mengajar di mata kuliah K3. Bahkan 2 orang mahasiswa sempat menanyakan kabar HK melalui aplikasi pesan singkat. Namun tak dibalas oleh pelaku yang seolah-olah menghilang tanpa kabar. Petinggi Universitas Pelita Bangsa UPP memanggil terduga pelaku staycation berinisial HK yang juga tercatat sebagai dosen di kampus yang berlokasi di Bilangan, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Rektor UPP Hamzah Muhammad Mardi Putra menjelaskan, awalnya pihak kampus tak menyadari bahwa HK tersandung kasus hukum dugaan staycation hingga netizen mengungkap sosok HK di media sosial. Diketahui bahwa identitas HK diungkap oleh netizen pada Sabtu 13 Mei 2023 lalu, di mana disebutkan bahwa selain menjadi manajer di PT Ikeda,
Haga ternyata juga berprofesi sebagai dosen di UPB. Dalam kesempatan tersebut, para petinggi kampus sama sekali tak menyinggung terkait permasalahan hukum yang menyeret Haga. Hamzah mengungkapkan perbincangan siang hanya dalam rangka menyampaikan kepada Haga bahwa pihak kampus merasa dirugikan akibat secara tak langsung terseret dalam kasus dugaan staycation. Meski demikian, pihaknya menghormati proses hukum yang kini masih bergulir di kepolisian. Oleh sebab itu, Hamzah secara resmi menerbitkan surat keputusan rektor yang memutuskan Haga diberhentikan sementara waktu menjadi dosen di kampusnya. Sosok Haka 43 tahun manajer PT Ikeda yang menggunakan kekuasaannya demi menuruti nafsu pribadi, fotonya beredar luar di media sosial. Haka disebut mengajak karyawannya staycation jika ingin kontrak kerja diperpanjang. Salah seorang korbannya adalah Alfi yang akhirnya berani buka suara dan membuka laporan ke kepolisian. Alfi bekerja di perusahaan kosmetik yang berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bernama PT Ikeda. HK alias Barka atau B memiliki kekuasaan yang cukup besar sehingga ia merasa baik-baik saja mengajak karyawatinya staycation. Dikutip dari bocoran grup WhatsApp rekan-rekan kerjanya, HK memiliki ciri-ciri fisik tak memiliki rambut alias botak dan berkulit putih. Sementara itu melalui akun Telegram Opposite 6890 membeberkan data pendidikan HK. PT Ikeda menyampaikan rasa terima kasih kepada Ade karyawati dalam kasus staycation yang berani melapor ke polisi. PT Ikeda merupakan perusahaan alih daya atau outsourcing yang menempatkan Ade di perusahaan Cikarang sebagai operator produksi. Kuasa hukum PT Ikeda Rudi Budi Gunawan menyebut perusahaan bersimpati atas apa yang menimpa Ade. PT Ikeda mengecam tindakan H, oknum yang disebut mengajak staycation Ade. Rudi menyebut perbuatan H merupakan perilaku pribadi tak ada dalam standar operating prosedur atau SOP PT Ikeda. Keberanian Ade membuat perusahaan mengetahui perubahan dan perbuatan H yang diketahui sebagai manajer outsourcing untuk mitra perusahaan tempat Ade ditempatkan. Karena itu PT Ikeda menyerahkan kepada pihak berwajib terkait kasus tersebut. Pihaknya juga telah memanggil H untuk dimintai keterangan. H disebut mengajak Ade makan-makan dan jalan-jalan. H kini telah dinonaktifkan sementara agar fokus pada proses hukum. Jika terbukti bersalah, perusahaan dipastikan memberikan sanksi tegas. Kita ke informasi lain, Tribuners. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengaku pusing karena dirinya selalu viral di media massa dengan semua yang diucapkannya. Terbaru, Arinal Junaidi viral di media sosial lantaran menolak direkam oleh wartawan dari suatu media besar. Hal tersebut terjadi ketika memberikan sambutan sosialisasi pelatihan dan pembinaan pelaksanaan petugas kloter dan petugas haji daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Lampung pada Senin 15 Mei kemarin. Hal tersebut karena ada momen ketika Arinal menegur petugas haji yang mengobrol saat ia tengah memberikan sambutan. Kemudian ia meminta kepada media massa untuk menghapus semua agar tak diviralkan. Ia pun mengaku pusing karena selalu viral dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Kemudian Arinal juga menyebut ini bisa berbahaya saat mengetahui sang wartawan mengaku berasal dari satu perusahaan media besar. Dengan tegas, ia meminta rekaman media massa untuk dimatikan. Arinal lantas meyakinkan bahwa pernyataan pada acara sosialisasi ini hanya ditujukan kepada para peserta acara sosialisasi saja. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menyandra 4 pekerja tower BTS. KKB sempat disebut meminta tebusan 500 juta rupiah untuk membebaskan sandera tersebut. Namun jubir organisasi Papua Merdeka atau OPM Sebi Sambom menuturkan OPM tak meminta tebusan hanya 500 juta rupiah. Menurutnya nilai tersebut terlalu kecil. Kepala Organisasi Pembebasan Papua OPM Jeffrey Bomanak mengakui telah menyandra 4 pekerja tower BTS di distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jeffrey Bomanak mengaku adanya penyanderaan tersebut kepada Bishop Joshua Tewu di Paradoks, Papua. Keempat sandera merupakan pekerja tower BTS Telkomsel dari PT IBS. 4 sandera yang diserahkan adalah Asmar dan Ferry yang merupakan karyawan PT Inti Bangunan Sejahtera atau IBS, Peas Kulka yang merupakan staf distrik Okbab, dan Senus Lepitalem warga distrik Borme. 2 dari 4 orang sandera yang terluka yakni Asmar dan Ferry langsung dibawa ke Puskesmas Okbab untuk diobati. Juru bicara OPM Papua, Sebi Sambo mengatakan pihaknya tak mengajukan tuntutan sebesar 500 juta rupiah atas penyanderaan 4 pekerja tower BTS. Menurut Sebi, tak benar OPM mengajukan tuntutan 500 juta rupiah tersebut. Saat ini pihaknya tengah menunggu laporan resmi dari Kodam TPMPB Pegunungan Bintang atas penyanderaan 4 WNI. Menurut Sebi, 4 pekerja tower masuk ke wilayah yang dinyatakan oleh pihak OPM sebagai kawasan perang. Sebi juga menjelaskan bahwa 4 pekerja tower tersebut disandera oleh Panglima Jenderal OPM Ali Nias Mimi yang bertanggung jawab atas wilayah Pegunungan Bintang. Dalam kesempatan tersebut, Sebi juga menegaskan bahwa OPM tak meminta tebusan sebesar 500 juta rupiah karena jika meminta tebusan tak sekecil itu. Sedangkan kondisi terkini Kapten Pilot Susi Air menurut Jeffrey kondisinya dalam keadaan baik. Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo selaku Kabid Humas Polda Papua mengatakan 4 orang yang disandera salah satunya adalah pimpinan pekerja proyek BTS yang bernama Alverus Sanwari. Alverus Sanwari merupakan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang yang disandera bersama 5 orang lainnya. Penyanderaan tersebut bermula ketika rombongan pekerja proyek BTS berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbab menggunakan pesawat Lang Air pada pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia Tengah. Sesampainya di sana, mereka diadang oleh 5 orang yang mengaku berasal dari kelompok KKB menggunakan senjata tajam seperti parang dan melakukan kekerasan fisik terhadap 3 orang pekerja. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri menyebut 4 orang pekerja proyek tower BTS yang disandra kelompok kriminal bersenjata di distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sudah dibebaskan. Fakiri menegaskan tak ada lagi kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan KKB kepada 4 korban sandra tersebut. Ia menegaskan keempat korban tersebut sudah aman di masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate. Hal tersebut jika Johnny G. Plate terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara Best Transceiver Station atau BTS 4G. Tak hanya itu, juga infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Diketahui Johnny G. Plate sudah 2 kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP
juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,32 triliun rupiah. Burhanuddin mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit. Terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Ia mengungkapkan kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 1 diantaranya Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif AAL. Sementara itu keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galupang Menak dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pertanyaannya sama sebenarnya. Hampir mirip, Pak. Yang pasti, kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjuti ini. Kemudian Kasus pelemparan kotoran manusia ke rumah tetangga di RT 1 RW 1 Joko Satru Sukodono memasuki tahap selanjutnya. Kedua pihak baik korban Wiwi Winarti maupun pelaku Mas Ria akan dipertemukan di kantor Kecamatan Sukodono pada Senin 15 Mei 2023. Sementara itu pemeriksaan kejiwaan pelaku belum dijadwalkan. Sebelumnya Wiwi mencoba bersabar dan membuka pintu mediasi. Namun selama itu pula Mas Ria tetap berulah dengan teror menyiram air kencing dan tinja ke rumah Wiwi. Wiwi mengaku kesabarannya telah habis hingga akhirnya ia menutup rapat pintu damai pada Mas Ria. Wiwi ingin Mas Ria dihukum berat atas perbuatannya tersebut. Kapolsek Sukodono AKP Supriyana membenarkan adanya pertemuan di kantor kecamatan. Selain polisi akan ada pihak dari kecamatan dan Satpol PP yang terlibat. Mengenai apakah pertemuan tersebut terkait mediasi atau sidang tindak pidana ringan, Supriyana belum bisa membeberkan. Pada kesempatan Senin 15 Mei 2023 kemarin, Polresta Sidoarjo dan Satpol PP Sidoarjo bermaksud memediasi lagi konflik antara Mas Ria dan Wiwik tersebut. Hal itu dilakukan di kantor Satpol PP Sidoarjo, Jalan Kombes M. Durian. Saat petugas mencoba memediasi Wiwik, Mas Ria hanya menunggu di luar. Gelagatnya memelas, terus menunduk dan diam 1000 bahasa. Mas Ria datang seorang diri tanpa ada keluarganya yang mengantar. Mas Ria tampak memakai masker. Dan ia terus menunduk saja. Beberapa awak media lain juga mencoba untuk bertanya, namun Mas Ria menggelengkan kepala tanda enggan menjawab. Beberapa kali duduk Mas Ria tak tenang. Berharap-harap cemas dengan hasil mediasi petugas ke Wiwik membawa kabar baik darinya. Namun selepas mediasi itu Wiwik tak mau berdamai lagi. Baginya mediasi bukanlah solusi. Sudah cukup 6 tahun rumahnya diteror oleh Mas Ria. Meskipun pihak keluarga Mas Ria telah meminta damai, namun Wiwik bersikeras melanjutkan perkara tersebut. Ia menutup rapat-rapat jalan kekeluargaan. Ia tak mau lagi kasus ini kembali diselesaikan secara baik-baik seperti 2017 lalu. Dan pada akhirnya Mas Ria tetap menyiram rumah Wiwik dengan kencing dan tinja.
Pelaku mutilasi bos galon di Semarang yakni Muhammad Hussein 28 tahun memberikan pesan-pesan untuk anak-anak muda. Adapun pesan tersebut disampaikan Hussein seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan bos galon di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Dalam pesan petuahnya, ia berpesan kepada masyarakat khususnya kalangan muda untuk belajar dan bekerja yang baik. Video tersebut beredar di media sosial, satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram @unique_info. Dalam video tersebut, Hussein terlihat sudah tak lagi gondrong seperti ketika baru ditangkap. Rambutnya kini sudah dipotong pendek. Meski penampilannya sudah berubah, sikap tenang dan santai Hussein tetap terlihat. Namun meski penampilannya sudah berubah, sikap tenang tersebut tak dirubah oleh Hussein sama sekali. Hussein pun menyampaikan petuahnya dalam video berdurasi kurang dari 1 menit. Hussein berpesan kepada masyarakat khususnya kalangan muda untuk belajar dan bekerja yang baik. Sebab menurutnya apabila tak dilakukan, mereka yang jahat akan bertemu dengan dirinya di penjara nanti. Hal tersebut dikatakannya akan berbahaya. Postingan tersebut pun disambut ramai oleh masyarakat. Sebagian besar warganet menjadikan pesan moral yang disampaikan Hussein tersebut sebagai lelucon. Sementara warganet lainnya justru mengingatkan agar kasus Hussein dapat menjadi pelajaran. Dalam konferensi pers yang digelar jajaran Polrestabes Semarang pada Rabu 10 Mei 2023, Hussein diberikan kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan dari wartawan. Mulai dari kronologi hingga motivasi pembunuhan keji sekaligus mutilasi tersebut. Dalam wawancara tersebut terungkap sejumlah fakta mengejutkan, terlebih mengenai alasan Hussein dengan sadis membunuh bosnya. Hussein mengaku dendam karena kerap dimarahi dan dipukul oleh korban. Kepada wartawan, Hussein mengaku tak menyesal membunuh korban, sebab ia memiliki dendam kesumat terhadap korban tersebut. Namun pada keterangannya selanjutnya, Hussein telah mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban termasuk keluarganya sendiri. Belajar yang baik, kerja yang benar. Nanti kalau kamu nggak benar. Beredar video seorang penumpang bus Transjakarta memaki seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual pada Senin 15 Mei 2023 kemarin. Perempuan yang mengaku korban tersebut bahkan memukul kepala pria terduga pelaku itu. Seorang perempuan penumpang diduga menjadi korban aksi pelecehan seksual di dalam bus Transjakarta rute Tosari Pulau Gadung. Aksi tak mengenakan tersebut terekam kamera penumpang lain yang beredar luas di media sosial. Melansir dari akun Instagram @infojakarta24, dituliskan bahwa terduga pelaku langsung diamankan oleh petugas. Unggahan tersebut mendapat beragam respons dari warganet. Korban yang berada di belakang terduga pelaku mengungkapkan kemarahannya. Ia meminta terduga pelaku tersebut untuk turun dari busway. Terduga pelaku tampak bingung dan ketakutan. Bahkan korban sempat memukul kepala terduga pelaku dengan botol berisi air mineral. Saat melihat petugas, ia pun meminta terduga pelaku ditangkap dan diperkarakan. Petugas pun meminta terduga pelaku dan korban untuk turun bersamaan. Saat hendak turun, terduga pelaku sempat bermaksud menjelaskan pada petugas. Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan dari pihak terkait. Namun demikian beredar luasnya video membuat warganet memberikan beragam komentarnya. Ada yang meminta untuk memihak korban terlebih dahulu daripada kasihan pada pelaku. Hal lain dijelaskan pemilik akun @iraksi_swati yang mengaku sering naik transportasi umum. Menurutnya memang sering wanita berada di wilayah laki-laki hingga terjadi hal yang tak disengaja dan tak diinginkan tersebut.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update pagi hari ini. Terus perbarui informasi Anda di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Justina Kartika dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing.